Jika itu pendek ke depan, berpikirnya sangat pendek ke depan, bahkan tidak bisa mengurusi anak kalimat. Jadi setiap kalimat pendek langsung titik. Makanya di Ma'iyah kita latih berpikir agak berangkai, karena tidak ada hidup tanpa rangkaian. Di beberapa Ma'iyah yang terakhir kemarin, misalnya kita latihkan pertanyaan, babi itu haram apa halal? Karena namanya sudah bisa menjawab halal. Nah kalau itu dipotong di YouTube kan asik. Karena pertanyaannya harus dibantah. Sebentar, pertanyaannya belum lengkap, isinya begitu. Apakah babi punya hak hidup? Punya. Maka Allah menciptakannya dan mengembangbiakannya. Dia haram hanya ketika dimakan oleh manusia, kan begitu. Jadi pertanyaannya tidak bisa babi halal apa haram. Babi halal apa haram kalau jangan begitu. Jadi tidak bisa ada fatwa ini haram ini halal, ada sertifikasi, tidak bisa. Harus ada koma, harus ada konteks dan settingnya, penjelasan framing konteksnya. Dalam usul fikih sangat jelas sebenarnya. Kita mohon Pak Osoman. Kita sudah sangat hafal bahwa sholat subuh haram. Sekarang, gitu kan? Dan kalau mau kamu saya kasih istri cantik, sebentar, gila apa tidak, kan gitu kan? Kan harus lengkap. Nah orang sekarang berpikir tidak lengkap, maka Ma'iyah itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena kita hidup di antara dua kutub. Misalnya di kalangan Islam, satu orang Islam yang sangat di Indonesia ini, kita di sebelah kiri kita ada kelompok yang sangat membenci Islam, membabi buta. Pokoknya serba salah, Islam itu salah semua. Sementara di lain pihak, di kutub yang lain, kita punya teman-teman yang juga sangat mencintai Islam secara membabi buta. Jadi yang satu membenci Islam secara sempit, dangkal dan cekak, yang satu mencintai Islam secara dangkal dan cekak juga, begitu. Jadi kalau kita pakai teori kelapa, kedua-duanya berpikir beluluk, tidak punya. Jadi beluluk itu belum bisa membedakan antara sabut dengan atom, belum bisa membedakan, belum ada struktur berpikirnya. Jadi semua masih bulatan kecil saja. Nah, kalau Anda mendengarkan Kiai Kanjeng satu nomor panjang tadi itu, Anda mau belajar apa? Saya kasih tahu gimana letak belajar. Anda mau belajar tentang keluasan? Coba tadi, la syarqiyah wala gharbiyah, mau barat, mau Jawa, mau apa saja langsung nyambung dari satu tanpa dijahit. Artinya tanpa dilempar, langsung semut aja semua jalan. Maroon 5 bisa langsung dengan gamelan, langsung masuk ke gundul pacul dan sebelah semua, tidak ada masalah. Jadi ini sebenarnya bukan soal pemahaman mengenai keluasan, tetapi pembiasaan untuk berjiwa luas. Jadi secara esoterik kita belajar untuk menjadi luas, artinya luas, pikirannya luas. Luas itu berarti ada komprehensinya, tidak hanya linier, tidak hanya zigzag, tidak hanya oval, tidak hanya siklikal, tapi dinamis di antara semua pola-pola berpikir itu dan seterusnya. Anda mau belajar apa? Dari nomor Kiai Kanjeng tadi, kan di situ sudah dari dulu yang namanya musik barat sama musik timur sangat sukar dikompromikan. Kiai Kanjeng mencoba la syarqiyah wala gharbiyah, sehingga sekarang kalau saya menyebut tingkat mereka sudah yakadu zaitu hayudi walau lam tamsasuna. Artinya mereka ini uni-uninya sudah jalan. Jadi mereka pentas di Mesir, orang Mesir juga insya Allah akan langsung loncat-loncat. Dan mereka kagum bukan karena mereka hebat Arabnya, tapi karena ada unsur Jawa yang mereka tidak kenal di Mesir. Sehingga bagi orang Mesir itu dahsyat. Kalau kita pentas di Finland, mereka teriak-teriak juga karena mereka tidak pernah kenal Arab dan tidak pernah kenal Jawa. Sementara baratnya kita kasih, kita ke Itali, kemanapun. Jadi ini adalah musik dunia.
Sehingga Perdana Menteri Inggris mengatakan mestinya dunia dikelola sebagaimana Kiai Kanjeng mengelola musiknya. Itu Perdana Menteri Inggris. Terus Indonesia sibuk soal perpecahan, sibuk soal pertentangan. Tadi malam di Kemenag menebar kedamaian dan seterusnya. Saya semalam mengalami kesulitan yang luar biasa dalam saya. Ini sambil siap-siap nggak niat nggak dulu ya. Saya mengalami kesulitan. Jadi kita itu dikejar untuk ikut menjunjung rasa syukur orang-orang dari Kementerian Agama untuk ulang tahun mereka. Kita sudah sholat. Terus setelah dan semalam saya sudah mengatakan kepada Pak Menteri secara langsung, aslinya memang dia tidak mau pulang ke sini. Tapi karena saya melihat ada hamba Allah di sini. Ini tuntas kegiatan internal tidak ada hubungannya sama pemerintah Indonesia, tidak ada hubungannya sama Kemenag, tidak ada hubungannya sama Menteri Agama. Hubungannya hanya bahwa di depan kami ini adalah ada manusia ciptaan Allah, ada hamba Allah, ada khalifah Allah, ada saudara-saudara kami yang kebetulan bekerja di Kementerian Agama, yang saya sebenarnya tidak setuju pada adanya kementerian itu. Karena tidak cocok sama cara berpikir saya. Tapi dunia ini berlangsung tidak usah cocok sama saya. Tidak cocok dan tidak apa-apa. Dan saya tidak pasti akan membantah. Kalau yang bisa saya dandanin, saya dandanin. Kalau tidak bisa ya tinggal Pak Nafi yang menjawab. Bagai harus sumum bukmun, umyum kalulah, ya ciumum gitu. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak setuju sama pemerintah, saya tidak setuju presidennya, saya tidak setuju polisinya, saya tidak setuju sistem kenegaraannya, saya tidak setuju konstitusinya, saya tidak setuju sangat banyak di Indonesia. Tapi I love you. Tapi aku cinta pada Indonesia. Dan aku cinta kepada tanah air Indonesia, aku cinta kepada rakyat Indonesia. Ini ibarat cewek terlanjur mengandung. Masa mau kita bunuh itu anaknya, masa mau kita pukulin laki-lakinya, masa mau kita usir si ceweknya. Ya sudah, kita harus ikut dia menjunjung memproses kelahirannya dan kita rawat anaknya baik-baik. Dan Indonesia ini adalah anak yang semacam itu terlanjur lahir seperti ini. Oh bagaimana? Jadi saya tidak suka dan saya tidak setuju, but I love you. Tapi aku cinta kepada dia. Oh bagaimana? Saya coba cari alasan supaya tidak usah mentas untuk menangkan dalam. Saya sudah ngomongkan itu persis seperti ini tadi. Dari mana? Dan anak-anaknya banyak kok mau loh tak begitu menangkan. Loh kalau saya tidak mau di Kemenag, saya juga tidak mau di Indonesia, kalau saya tidak setuju di Indonesia. Tapi apakah harus setuju? Apakah saya harus mensyahadati Allah, mensyahadati Rasulullah, mensyahadati semua di luar dua itu? Kan tidak. Kan saya tidak harus setuju sama Mega, saya tidak setuju sama reklamasi, saya tidak harus setuju sama menterinya kok itu. Saya banyak sekali yang saya tidak setuju, tapi apakah saya harus memberontak kepada mereka? Saya hanya ikut gini, so kalau kita pelajarin benar-benar kita tujuan ini hanya akan menciptakan perang saudara yang luar biasa besar. Untuk saat ini, maka saya hanya sudah berkali-kali saya mengatakan saya hanya ingin menemani anak-anak muda untuk menjadi manusia baru Indonesia yang lebih luas berpikirnya, lebih rasional manajemennya, dan lebih spiritual hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masa depan kita di Indonesia ini akan ada harapan. Dan itulah Anda semua menurut doa. Tapi kalau suatu hari Allah menyuruh apa-apa, ya tak lakukan. Mau nyuruh, kalau Allah nyuruh saya nurunin apa ya tak turunin. Kalau Allah nyuruh saya evakuasi Gusdur, saya evakuasi Gusdur. Kalau sekarang Allah menyuruh saya ya tapi kan belum disuruh. Jadi saya yang penting cinta sama Anda semua. Dan saya mau seperti ini, alasannya cuma seperti karena cinta. Sambil nyicil pembelajaran untuk tidak sempit, tidak dangkal. Mengerti bedanya tadi Mas Jijit mengatakan, loh ini urusan muamalah kok rumusnya mantul, parameternya kok mantul. Ya lain dong. Kalau mantul itu harus ada perintah Allah, harus ada dalilnya, harus ada tuntunan langsung dari Allah dan Rasulnya. Kalau muamalah, yang penting tidak melanggar syariatnya gitu. Jadi kalau muamalah diukur berdasarkan mantul, yang susah tidak penting.
sekarang kita kumpul. Ini barang sunat kok kamu pakai parameter wajib. Wong ini sekunder kok kamu primerkan, yang primer kamu sekunderkan. Gitu loh. Apalagi ini fardu kifayah. Kok kamu marah seolah-olah itu fardu ain. Nah ini kan kita kehilangan skala prioritas. Tadi itu saya sebelum itu saya ceramah di daerah dulu, terus jamnya aku lagi ceramah, itu kan tak Dion tak tanya-tanya. Jadi saya itu sebenarnya tema saya tadi, tapi saya nggak tega sampai ke depan. Tadi malam juga saya sudah punya persiapan macam-macam di depan karyawan Kemenang dan masa yang datang. Tapi begitu berhadapan sama mereka saya tidak jadi ngomong itu. Karena saya sudah mengatakan kepada banyak orang, ada sesuatu yang harus kamu katakan, tapi ada sesuatu yang sebaiknya tidak kamu katakan, bahwa bahkan ada sesuatu yang jangan sampai kau katakan sebelum tepat waktunya untuk menjadi manfaat. Daripada kamu mengumumkan kebenaran, tapi hasilnya adalah mudarat. Nah tadi waktu di kebun jeruk saya tuh pengennya gini, ini ngapain tuh kok pengajian terus? Itu saya maunya. Ini apa tuh kok pengajian? Dari saya kecil ada pengajian, sampai sekarang pengajian temanya sama, meningkatkan iman dan takwa. Sampai sekarang nggak meningkat, kok malah terus dia. Tadi itu saya mau ngomong gitu. Loh ini maksudnya gimana kok pengajian? Kenapa kok sampai pengajian? Pengajian itu berarti Anda mengundang Ustadz, Kiai, Habib, atau siapapun itu. Untuk apa Anda undang mereka? Supaya mereka menjelaskan Quran, gitu kan? Loh kenapa kamu tidak baca Quran sendiri? Kenapa kamu tidak menggunakan kedaulatanmu untuk baca Al-Quran sendiri? Loh saya tidak bisa bahasa Arab. Loh emang Kiai bisa bahasa Arab? Siapa? Bagaimana kamu percaya bahwa dia lebih mengerti Quran dibanding kamu? Kenapa kamu tergantung? Kenapa kamu bersujud? Kenapa kamu tidak mengakses Al-Quran langsung? Kamu tidak bisa bahasa Arab. Lah kamu kan bisa bahasa Inggris. Katanya Al-Quran kitab utama. Wa roitafihi dan ilmu takdir. Lah kok sekunder? Lah kok saya tanya, Quran kalau ada orang Islam sekunder atau tidak? Tidak. Kitab utama. Saya hanya pakai Quran. Tidak ada kitab dan hadis pun sedikit-sedikit toh. Karena hadis itu juga tergantung verifikasinya. Meskipun sudah lulus mutawatir soke, itu belum tentu soke menurut saya. Sekarang ngomong dulu deh, sekarang saya ngomong nih. Saya ngomong nih ya. Saya bukan ingkar sunnah. Saya bukan ingkar sunnah. Saya memakai filter terakhir adalah nalar dan nurani saya. Karena gini mas, ini dua hal pertama. Ini saya ngomong, terus Anda pulang ke kampung Anda masing-masing, terus Anda cerita sama kakak, ibu, adik, temen. Terus Cak Nun tadi ngomong gini, nah yang Anda kutip dari saya kira-kira 100% benar apa ada distorsi? Kira-kira 90, jadi 90, 80% atau malah 110, 120 tambah-tambah itu. Kamu nulis di WA gini-gini oleh Emma Heri Najib, huruf gede-gede. Kapan aku nulis kayak gini? Gitu ya. Nah, ini yang sekarang saja, nah besok pagi sudah distorsi. Sekarang Rasulullah ini dikutip oleh Abu Hurairah, oleh Anas bin Malik, oleh Siti Aisyah, dan lain-lain. Dan dituliskan ratusan tahun sesudahnya. Kira-kira distorsinya serius nggak? Kalau Quran kan persis setiap hurufnya, tapi kalau hadis kan tidak. Saya tidak meremehkan hadis, tapi kita harus bersikap rasional kepada hadis. Rasulullah sendiri bilang, kalau ada kata-kataku yang bertentangan dengan Al-Quran, maka anggap dia tidak pernah saya omongkan. Kan begitu. Rasulullah sendiri bilang. Maka saya juga, terhadap hadis, saya taat 100% terhadap Rasulullah, cuma bahan untuk taat itu harus kita verifikasi. Jadi teman sekalian, itu satu. Yang nomor dua, yang tadi saya katakan apa namanya? Kayak kandang menjadi sedikit. Saya akan bersihkan. Jadi teman sekalian, ini aja kita kembali. Kita harus punya pembelajaran esoterik dan harus punya pembelajaran eksoterik. Esoterik di dalam diri kita, eksoterik di luar diri kita. Nah, Kiai Kanjeng ini, kalau Anda melihat latar belakangnya, semua grup musik itu kan
dibangun dengan merekrut player-player yang berbakat, yang jago-jago. Saya tanya sama Kiai Kanjeng, apakah kita pernah memperhitungkan siapa yang jago, siapa yang jago? Tidak. Tidak pernah ada. Yang rekrutmen Kiai Kanjeng itu ya siapa yang berteman baik, yang bersaudara benar-benar. Perkara keterampilannya nanti dulu gampang. Asal dia serius, dia mau, dia ikhlas, dia akan terampil. Dan menurut saya keterampilan Kiai Kanjeng secara musikal ini sudah teruji di konservatorio di Napoli. Dan ini para pemain musik klasik itu agak bingung melihat mereka main saron. Jadi speednya main saron di nomor takdir akbar itu kalau pakai musik klasik itu harus pakai 2 stick. Iya kan itu kalau menurut bukan soal hebat, mereka ikhlas sampai hari ini bertaruh nyawa, bertaruh anaknya makan apa tidak makan. Siapa berani hidup hanya dengan musik ya, tidak jelas, tidak ada sponsornya, tidak ada modalnya, dan kita tidak tahu akan disuruh main apa tidak, tidak tahu. Itu semua spekulasi. Tapi dia kan yang menjalankan sampai hari ini, sampai ada yang punya putu, Pak Bobit, Pak Is, Kak Nevi sudah punya putu juga ya. Dan mereka berani hidup hanya dengan itu. Betul, Pak Joko terutama, Pak Joko Kantor sekolah SMA aja enggak main musik Kiai Kanjeng itu pun tanpa keterampilan musik. Pak Joko itu sebenarnya ya cuma nyaron aja, gitar nggak bisa, keyboard nggak bisa. Dan yang paling tidak berbakat musik saya sendiri. Main ngomong aja iso, terbang gak iso, gitar tahu sinau gak iso, ya apa-apa gak tahu aku gak iso. Jadi saya hanya punya bekal rohani di dalam saya. Saya cuma tahu gini loh musiknya, gini loh nadanya, naiknya ke sini, beloknya ke sana. Sudah stop di situ, kamu teruskan. Nah, saya tahunya cuma itu. Jadi saya cuma maestro. Artinya mengerti persis apa yang harus dibikin, apa yang harus ditakar, apa yang dihentikan. Dan saya dengan penuh kesialan, saya dijunjung-junjung, diangkat-angkat di Napoli, Italia itu sebagai maestro. Kemudian saya diminta dengan sangat untuk memimpin konser para pianis se-Italia. Masa itu? Aku gak ngerti C minor, gak ngerti belas, gak ngerti apa-apa. Saya itu alamiah 100%. Jadi ya saya ketawa, tidak mungkin lah saya memimpin itu. Hanya Kiai Kanjeng yang saya bisa kendalikan dalam arti saya pandu dengan alam saya. Ya, oke, teman sekalian, kita mau belajar apa? Misalnya mau belajar kebersamaan, kurang apa dimanya? Kuncinya kebersamaan dimanya adalah mungkin kita sendiri belum menerjemahkan, makanya tadi ada workshop piagam tadi ya Mas. Kita cari apa sih yang mengikat kita sehingga kayak gini nih. Itu harus kita cari. Apa ikatan yang paling kuat yang bisa mempersatukan manusia? Apakah uang, kepentingan politik, kekuasaan, dan lain sebagainya? Apa yang kuat? Nah, apa yang mengikat kita sekarang? Nah, itu harus dipelajari supaya kita bisa membangun komunitas, negara, masyarakat, umat dengan mengandalkan kekuatan yang sudah kita buktikan bersama-sama selama ini. Nah, apa itu gerakan? Itu kalau biologis. Nanti Mas Helmi, Mas Fahmi akan memimpin untuk menggali Kiai Kanjeng karena misalnya gini, yang Anda tahu yang diri ini terakhir nih Ustaz ya. Di Tulungagung itu ada satu rumah sakit yang sangat bagus, namanya Rumah Sakit Dr. Iska. Itu sudah melakukan apa yang di Eropa baru dicoba-coba dan belum berhasil, tapi sudah dilakukan di Tulungagung dan sangat berhasil. Jadi di Kabupaten Tulungagung tidak ada masalah kesehatan, dan tidak ada orang sakit yang tidak tercover karena mereka standby dengan monitoring seluruh daerah. Mereka standby dengan ambulan di banyak tempat. Siapa kecelakaan, siapa sakit, ada 3 level. Satu yang red zone, itu artinya 0 detik harus sudah diambil dari tempatnya ke rumah sakit, dan tidak ada urusan bayar atau tidak nanti dulu. Pokoknya langsung diurus dalam 0 detik. Tidak boleh sampai 1 menit. Langsung ambulannya berangkat.
itu yang red zone. Yang yellow zone itu ukurannya 1 jam 2 jam. Jadi paling lambat 1 jam, pol-polnya 2 jam sudah diambil. Karena penyakitnya tidak segawat yang red zone. Yang green zone itu yang sehari 2 hari lah ya, pilek tambah budiken tambah KTM tambah poin lupa lah ya, itu boleh lah sebulan 2 bulan. Nah itu standby dan seterusnya. Jadi ini satu sistem yang sangat bagus. Awalnya dulu diporotin terus dan digangguin terus, dan ini saya mendapat amanat sebenarnya ini akan ada undang-undang tentang rumah sakit di Indonesia ini yang akan berakibat menghancurkan kekuatan rumah sakit daerah karena akan dikuasai oleh rumah sakit swasta modal besar dari utara. Dan undang-undang ini dibayar untuk meloloskan itu semua, sehingga rumah sakit yang benar yang kita bangun di daerah bisa mati karena di Tulungagung belum berhasil. Artinya di Tulungagung tidak bisa rumah sakit konglomerat bisa diberikan. Mereka masih tapi kalah dengan yang sudah ada di Kabupaten. Nah, teman-teman, kepala rumah sakit ini yang merintis ini karena dia dulu membaca tulisan saya di sebuah buku yang berjudul Pohon Pionir. Pohon Pionir itu kalau bahasa maknya ilmu gelembung, ilmu padi, ilmu tepung. Jadi kita harus berpikir tepung kembali. Kamu jangan hanya kenal apa ya, jajan apa itu tersebut yang dari tepung, roti. Anak sekarang kenalnya sudah jadi roti. Dia tidak kenal sebelumnya dia gimana asal usulnya sehingga jadi roti. Jadi kita berpikirnya gelembung, berpikir serbuk, atau di dalam biologi namanya pohon pionir. Itu tidak ada pohon yang kelihatan, tapi dia cuma serbuk-serbuk, dan dari serbuk itulah tumbuh pohon yang bermacam-macam. Dengan ide pohon pionir itu, Dr. Supriyanto kemudian bercita-cita dan betul-betul bekerja keras untuk membangun rumah sakit yang betul-betul baru seperti ini. Dan itu luar biasa, betul-betul luar biasa. Kami sudah pentas di sana 2 kali untuk ulang tahun rumah sakit itu, dan sangat jujur, kepala rumah sakitnya di sebelah kanan saya dan di tengah-tengah maknya dia ngerokok, saya jadi ikut ngerokok. Karena dunia sangat bohong mengenai rokok, sangat bohong, sangat tidak jujur mengenai rokok.